Baik, perkenalkan nama saya Maria Francisca dengan nomor induk mahasiswa 18030300100. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tugas pertama saya mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jehamat. Di sini kami diminta untuk menjelaskan isi dan inti dari sebuah buku yang berjudul The Cooperative Movement atau dalam bahasa Indonesia artinya Gerakan Koperasi. Nah, hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah sejarah koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris. Sejarah perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1700-an. Mereka mulai menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Prancis tahun 1789. Pada awalnya ingin menjatuhkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Pada pertengahan abad ke-18, sekelompok aktivis sosial dan politik Prancis, Inggris, dan Jerman merancang dan memprakarsai sejumlah komunitas koperasi. Pada tahun 1844, menjelang akhir revolusi industri dan hampir 100 tahun setelah asuransi kebakaran pertama dan koperasi membuat keju dibentuk. Sekelompok 28 penenun di kota industri Rochdale, Inggris mendirikan toko kecil milik koperasi yang menjual beberapa kebutuhan dan kemudian seluruh rak persediaan penenun, makanan, dan produk pertanian. Pada akhir abad ke-20, telah terjadi peningkatan besar dalam kegiatan koperasi di India yang dibangun di atas koperasi kredit sebelumnya yang didirikan pada tahun 1900-an dan dengan disahkannya Undang-Undang Masyarakat Koperasi diperluas dan diubah pada tahun 1912. Terdapat 7 prinsip koperasi Rochdale sebagaimana diadopsi oleh International Cooperative Alliance atau ICA pada tahun 1995 menyatakan bahwa koperasi sejati akan yang pertama menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua diatur oleh partisipasi anggota demokratis, yang ketiga beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota, yang keempat tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya, yang kelima mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi, yang keenam mendorong kerjasama antar koperasi, dan yang ketujuh melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hal yang berikut yang akan saya bahas adalah membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Yang pertama ada 3 mode pencapaian, yaitu kompetisi. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan, di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin dari yang lain. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Kerjasama diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan. Kerjasama melibatkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau kebaikan bersama. Ini menggunakan kelompok kecil untuk memaksimalkan produktivitas atau pencapaian satu sama lain dalam situasi komparatif
individu merasa bahwa mereka hanya dapat mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Tindakan kooperatif hasil dari saling ketergantungan positif yang dirasakan menghasilkan pola interaksi di antara peserta, di mana anggota mempromosikan keberhasilan satu sama lain. Menurut Johnson dan Johnson pada tahun 1989, dalam studi penting mereka, David dan Roger Johnson mengidentifikasikan 1.325 studi empiris dan kuantitatif yang membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu dan memulai meta-analisis dari mereka untuk mengintesis kesimpulan mereka yang paling signifikan. Yang kedua, mempelajari kerjasama. Literatur yang diringkas oleh Johnson merumuskan pertanyaan penelitian utama mengenai 3 mode aktivitas yang dijelaskan di atas, yakni kerjasama, kompetisi, dan usaha individu. Masalah yang paling efektif dalam keadaan apa dan dalam kegiatan tertentu apa? Umumnya efektivitas mencakup konsep-konsep seperti produktivitas, pencapaian dan proses kognitif seperti pemecahan masalah. Hal di atas menyarankan pertanyaan penelitian terkait, haruskah kerjasama, persaingan, dan upaya individu bervariasi dengan jenis tugas? Serangkaian pertanyaan tambahan juga telah diajukan dalam literatur. Mungkinkah pelibatan orang dengan kemampuan yang sangat tinggi dan sangat rendah dalam kelompok kooperatif menghalangi proses kelompok yang optimal dan dengan demikian menghambat kinerja? Apakah persaingan diperlukan untuk motivasi? Atau apakah kerjasama mendorong berpura-pura sakit hati dan tidak berpartisipasi sehingga menghukum kelompok? Dengan tidak membangun dan meninjau studi tentang kerjasama, kompetisi otot atau upaya individu, muncul beberapa pertanyaan metodologis. Bisakah gender membuat perbedaan? Atau apakah ukuran kelompok yang dipelajari mempengaruhi hasil? Atau haruskah bidang subjek akademik berbeda? Di sini kita melihat studi empiris. Salah satu masalah besar dengan tinjauan literatur yang masif adalah variasi dalam kualitas studi. Bagian dari solusi Johnson untuk masalah ini adalah kewajiban setiap studi yang disertakan dalam analisis memenuhi 4 persyaratan berikut. Yang pertama, kajian harus melibatkan variabel independen, faktor penyebab, dan kondisi yang secara khusus terkait dengan saling ketergantungan sosial seperti yang didefinisikan dalam tradisi penelitian Morton Deutsch di akhir tahun 1940-an. Yang kedua, penelitian harus menggunakan ukuran kuantitatif variabel dependen atau hasil sehingga ukuran efek dan skor dapat dihitung. Yang ketiga, penelitian harus mencakup kontrol yang cukup jelas atau skor sebelum dan sesudah tes. Yang keempat, pelajaran harus ditulis dalam bahasa Inggris. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah koperasi di Amerika Latin. Kesan keseluruhan dari koperasi di Amerika Latin adalah bahwa gerakan ini tumbuh subur dan menjanjikan ekonomi yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut. Tekanan untuk membatasi kegiatan koperasi dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, pemerintah membuat undang-undang dan perjanjian seperti NAFTA yang membatasi kemampuan koperasi untuk menawarkan produk mereka ke pasar dunia. Yang kedua, pasar modal yang menimbulkan hambatan untuk penerapan yang paling efektif dari kerjasama. Yang ketiga,
Lembaga pendidikan gagal memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk kompetisi dalam ekonomi abad ke-21. Yang keempat, praktek neokolonial yang sombong dari perusahaan transnasional dan tekanan-tekanan ini yang sedang diatasi dengan banyak cara kreatif oleh orang-orang yang berpikiran kooperatif, baik di negara yang disebut negara berkembang ataupun negara maju. Efeknya adalah gerakan kuat menuju globalisasi dari bawah. Baik, sekian dulu video dari saya. Sebelumnya saya meminta maaf karena ada beberapa penjelasan yang agak tersendat-sendat. Karena ini video pertama saya, jadi saya mohon pengertiannya. Selamat siang. Terima kasih.